Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nu'minu bihi wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita mohonkan semoga senantiasa Allah limpahkan, curahkan dengan sempurna terus menerus sampai hari kiamat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya, termasuk kita sekalian yang hadir di tempat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari yang mubarakah ini saya akan tuntaskan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui nomor WA saya. Masih ada, kemarin ada beberapa yang sudah kita bicarakan. Ini terakhir, ini ada empat, ini terakhir. Yang pertama tentang ada yang menanyakan tentang anak gadisnya yang baru 8 tahun sudah ada darah keluar. Sudah baru 8 tahun umurnya sudah ada darah yang keluar. Apakah itu sudah bisa disebut haid? Baru 8 tahun. Apakah itu bisa disebut haid? Kemudian bagaimana sholatnya wanita yang mengalami istihadah? Ini satu pertanyaan. Yang pertama, usia minimal seorang gadis mengalami haid itu dalam riset Imam Syafi'i. Ini riset penelitian beliau, itu adalah 9 tahun. Jadi 9 tahun lebih 1 hari dan seterusnya. Itu usia minimal. Jadi jika ada yang umurnya baru 8 tahun sudah keluar darah, maka dipastikan itu bukan darah haid. Nah, itu adalah istihadah. Nah, namanya istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Ya, itu diibaratkan luka, tapi lukanya itu ada di dalam. Ya. Jadi bukan darah yang sifatnya alami. Bukan darah yang sifatnya alami, tapi disebabkan oleh penyakit. Nah, kemudian ditanyakan bagaimana dengan sholatnya wanita yang mengalami istihadah. Nah, ini ilmu yang wajib kita tahu kaum laki-laki. Ya. Kenapa? Karena kalau ada istri kita atau anak kita yang mengalami ini, nah, jangan sampai kita bingung nih bagaimana sholatnya. Karena prakteknya istihadah itu adalah darah itu keluar terus menerus
itu sudah keluar terus menerus, sudah tidak ada lagi jedanya. Jadi istihadah itu bapak-bapak ibu sekalian, ini kalau haid itu, ya haid itu batas maksimalnya itu adalah 15 hari. 15 hari. Jadi kalau ada darah yang keluar lebih dari 15 hari, berarti darah yang keluar itu disebut istihadah. Nah, jadi seumpama ada kasus begini, ada seorang wanita bulan ini haid 7 hari. Nah, bulan ini haid 7 hari. Kemudian bulan depannya itu keluar darah, itu sudah tidak ada jedanya. Setiap hari sampai melewati 15 hari, katakanlah sampai 20 hari. Maka darah yang keluar melewati 15 hari itu disebut sebagai darah istihadah. Nah, ketika seorang wanita mengalami istihadah, itu kalau bulan Ramadan tetap wajib berpuasa, tetap wajib sholat 5 waktu. Ya, jadi jangan sampai ada yang sudah 1 bulan, 2 bulan tidak sholat dengan alasan darahnya keluar terus. Nah, itu bukan haid. Ya, lebih dari 15 hari itu namanya istihadah, tetap wajib untuk sholat. Nah, lalu bagaimana cara sholatnya? Ini ada khusus dia, terutama cara bersucinya. Jadi yang pertama, wanita yang mengalami istihadah itu tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat. Ya, nanti waktu sholat itu betul-betul masuk, barulah kemudian dia bersih-bersih. Setelah itu kemudian dia memakai pembalut. Ya, memakai pembalut. Ya, setelah itu berwudu, lalu kemudian sholat. Nah, apa yang keluar ketika sholat itu? Jadi ketika dia sedang sholat kemudian ada darah yang keluar, maka itu statusnya dima'fu, jadi dimaafkan kan? Ya, karena tidak bisa atau tidak terhindarkan. Tapi wudunya itu hanya cukup untuk melakukan 1 sholat fardu, ya, beserta dengan sunnah rawatibnya. Jadi begitu masuk waktu azan, segera membersihkan diri, dibersihkan. Setelah itu kemudian pakai pembalut. Setelah itu berwudu. Setelah itu sholat sunnah boleh. Setelah itu sholat fardu, sholat sunnah, selesai itu batal. Sudah batal. Nah, nanti masuk waktu asar baru diulangi lagi. Jadi seperti itu caranya, cara sholatnya wanita yang mengalami istihadah. Nah, begitu juga dengan laki-laki yang mengalami ada penyakit beser namanya. Beser, kencing terus menerus. Jadi di alatnya itu ada klep yang sudah sudah aus ya, jadi sudah dol, jadi sudah tidak terkendali. Di oli ini bocor terus. Nah, itu cara berwudunya juga seperti itu. Cara sholatnya seperti itu. Nanti masuk waktu sholat, baru kemudian bersih-bersih. Setelah itu lubangnya itu disumpal. Ya, jangan pakai kayu. Pakai kapas saja tidak apa-apa. Pakai kapas, setelah itu berwudu, setelah itu sholat. Ketika sholat, apa yang menetes itu statusnya dima'fu. Ya, jadi sholatnya itu tetap sah. Nah, itu kira-kira yang pertama tentang istihadah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya seorang muslim ketika membuka lahan untuk kebun,
menyembelih kambing, mantap ini. Kemudian kepala, ini masalahnya di sini. Ditumbal. Kemudian kepala kambing itu ditanam di sudut kebun agar tidak diganggu jin penumbuh tanah itu. Disuruh tanam. Disuruh tanam jin. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Disuruh dia tanam jin. Ada cerita. Malah tanam jin. Ada cerita diceritakan oleh guru-guru saya waktu di Campalagian di Polewali Mandar. Awalnya tidak ada jin juga. Pasti tanam kambing. Itu masyarakat Sulawesi Barat sekarang ya, Polewali Mandar. Itu dulu itu ada ritual seperti itu. Nah, jadi kalau mereka ini buka kebun, mereka biasa menyembelih kambing, kemudian digalinya lubang di sudut-sudut kebun itu. Nah, setelah itu kemudian kepala kambing itu ditanam. Dan ini sebenarnya banyak juga dulu yang mempraktekannya. Kalau seperti rumah baru dan lain sebagainya. Nah, itu ceritanya di Polewali Mandar itu dulu kemudian datang seorang ulama dari Yaman, namanya Syekh Hasan Al-Yamani. Nah, sekarang itu ada pesantrennya di sana di Campalagian itu, besar pesantrennya itu, pesantren Hasan Al-Yamani. Dulu itu ketika beliau datang ke Tanah Mandar, pernah beliau melihat ada orang yang mempraktekkan seperti itu. Jadi beliau tanya, ini kalian tanam kepala kambing ini apa maksudnya? Nah, maka orang-orang menjawab, ini supaya kita tidak diganggu oleh penunggu hutan ini, katanya. Kemudian saya ini mengatakan, yang kalian tanam itu jangan kepalanya. Terus apanya, katanya? Yang kalian tanam itu darahnya tanam. Darahnya ditanam. Terus kepalanya bawa balik ke rumah. Dimasak jadi gulai kan enak. Ya. Jadi itulah katanya asal muasalnya. Kan guru saya cerita juga. Asal muasalnya kenapa di daerah sana itu setiap ada apa-apa itu selalu ada kepala kambing yang terhidang. Jadi dulu itu sebenarnya mau dipersembahkan ke jin penunggu hutan itu. Tapi karena ini kan cara dakwah. Jadi Syekh Hasan Yamani ini tidak langsung, wah kamu ini musyrik masuk neraka, itu tidak. Sebab seandainya seperti itu mungkin kita semua tidak Islam. Seandainya yang datang pertama kali itu golongan saudara-saudara kita yang kencang ini, yang begitu tengok ya, wah ini musyrik, bid'ah, dolalah, neraka, sudah habis mereka disembelih barangkali. Ya, tapi ulama dulu datang itu dengan yang kamu tanam itu darahnya saja. Ya betul, kenapa? Karena darahnya najis, dibuang gitu. Darahnya najis, dibuang. Kalau kepalanya janganlah disia-siakan. Ya, bawa pulang ke rumah, dimasak. Jadi begini, bapak-bapak, ibu sekalian, saya kira kalau zaman sekarang masih ada yang seperti itu ya, sudah perlu kita luruskan dengan terang-terangan ya, bahwa itu jadi menyembelih itu azzibahu atau azzabahu itu adalah ibadah. Nah, ibadah. Jadi menyembelih itu ibadah, karena ibadah harus karena Allah. Maksudnya itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kemudian harus membaca basmalah. Wajib membaca basmalah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nah, kalau ditujukan kepada Allah itu, maka dalam Quran disebutkan bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya. Darahnya buanglah karena itu najis, dagingnya makanlah. Yang sampai kepada Allah itu adalah at-taqwa. Jadi
ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sampai. Jadi kalau sembelihan untuk Allah itu ya kita makan. Kita bagikan sebagian kepada tetangga, kepada fakir miskin, sebagian kita makan. Nah, itu namanya sembelihan untuk. Jadi tidak ada yang ditanam-tanam. Jadi sembelihan untuk Allah itu tidak ada yang ditanam-tanam. Tidak boleh. Jadi kapan seseorang itu menyembelih untuk selain Allah, katakanlah untuk penunggu hutang, ya. Itu hukumnya sudah musyrik. Karena beribadah, melakukan satu ibadah, dan ibadah itu disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari manalah kita tahu bahwa di situ ada penunggu hutan itu, terus dia minta kambing, itu siapa yang kasih tahu kira-kira? Ini pasti dukun ini. Ya bisa membawa. Jadi itu kan sesuatu yang tidak pasti. Jadi menyembah berhala itu bapak-bapak ibu-ibu itu persoalannya satu, tidak ada syariatnya. Jadi tidak ada yang pasti. Kemudian dalam Quran disebutkan bahwa segala sesuatu yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala itu nanti di hari kiamat itu akan membuat pengakuan yang bikin nyesek orang-orang yang menyembahnya. Apa itu? Dia tidak mau disembah sebenarnya, dan dia tidak pernah memerintahkan dirinya untuk disembah. Ya, itu kita baca dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu wahai Isa yang menyuruh umatmu itu untuk menjadikan dirimu dan ibumu itu sebagai Tuhan? Ya kan Nabi Isa disembah, ya, distatuskan atau dilantik menjadi Tuhan. Nanti di hari kiamat itu diceritakan dalam Al-Quran itu, anta qala, ya, apakah engkau yang mengatakan kepada kaummu itu untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Nabi Isa mengatakan, tidak pernah. Saya tidak pernah menyampaikan kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Nah, begitu juga berhala-berhala yang lain yang kita tuduh sebagai hantu penjaga, penunggu hutan, penunggu sungai, penunggu apa. Itu kok kita sembah-sembah. Nanti di hari kiamat itu mereka ingkar. Oh, tidak pernah saya suruh-suruh begitu. Mereka itu ngarang-ngarang saja. Ya, bagaimana kira-kira? Ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ini jelas hukumnya itu adalah kalau orang awam ini perlu kita beritahukan. Kalau orang tidak tahu perlu kita beritahukan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Ustadz, apakah lemah syahwat itu termasuk penyakit? Kemudian bagaimana hukumnya memakai obat kuat? Ada radix. Ini banyak yang ketawa ini, ada pengalaman kayaknya. Jadi baik. Ada obatnya nih. Ada madu. Ada lemah syahwat itu ya ada penyakit itu namanya mani encer, ya. Jadi air mani encer karena encer tidak tahan. Jadi ada istilah itu, lama tidak bertemu, sekali bertemu tidak lama. Jadi lama tidak ketemu, sekali ketemu tidak lama. Ya ini termasuk penyakit. Termasuk penyakit. Jadi prinsipnya penyakit itu adalah sabda Nabi tadawaw, ya. Jadi kalau ada sakit maka berobatlah, ya, berobat, ya. Fa inna likulli da'in dawaun, karena sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obat sudah ketemu penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis disebutkan. Jadi lemah syahwat atau mani encer atau apa istilah medisnya itu? Ya betul. Ejakulasi dini. Iritansi, ya. Itu termasuk penyakit, ya, berobat.
kita berobat. Biasa mungkin penyebabnya itu kadang karena fisik, kadang karena psikologi juga, kadang karena stres. Itu. Kemudian bagaimana hukumnya memakai obat kuat? Jadi begini, teman-teman terutama yang masih muda-muda ini, jangan dikira orang tua itu kelihatan sudah keriput, bongkok, putih rambutnya itu terus jiwanya juga menua. Tidak. Itu jiwa itu tetap muda, cuma tenaga tidak ada. Jadi jiwa tetap muda tapi tenaga sudah tak kayak dulu lah. sudah jauh berkurang. Nah, memakai obat kuat ini konsultasilah sama dokter, dikonsultasikan. Dosisnya ini yang penting. Ya. Jangan sampai ini mesin Grand Astrea tahun 80, kemudian dikasih masuk bensinnya itu pakai Aptur, minyak pesawat. Wah, tuh mesin meledak. Jadi hati-hati. Jadi jangan sembarang jangan sembarang yang dikonsumsi, akan tetapi mesti dikonsultasikan dengan ahlinya, dengan dokter, ya, supaya nanti dosisnya itu bisa tepat. Itu mungkin sedikit. Kemudian terakhir, nah sudah siap Bu kan? Sudah siap? Oh sudah siap. Nah, kalau begitu kita tutup saja. Ini masih banyak waktu yang lain. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, inilah barangkali yang sempat kita bagikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipersilahkan. Pas obatnya pas kambing. Salahnya yang tidak lawan bisa bunuh diri. Kalau lawan bisa bunuh diri. Obatnya pas kambing.